Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita dari kelompok 4 akan mendiskusikan hasil lembar kerja mandiri dengan topik yaitu ada 5 pendekatan, model, strategi, metode, teknik pembelajaran IPA yang inovatif. Nah, tujuan pembelajarannya itu ada 3, di mana dengan satu yang pertama, dengan membaca materi, mahasiswa mampu menjelaskan model, pendekatan, strategi, metode, dan teknik yang benar. Yang kedua, dengan membaca materi, mahasiswa mampu menjelaskan kedudukan, model, pendekatan, strategi, metode, dan teknik yang dengan benar. Yang ketiga, dengan membaca materi, mahasiswa mampu memberikan contoh model pendekatan, strategi, metode, dan teknik yang benar. Baiklah, dari hasil kerja saya, di mana yang video yang diberikan kepada Ibu, bahwasanya saya membuat 4, itu ya yang pertama itu model pembelajarannya. Di poin ini pada video tersebut menggunakan model pembelajaran konstekstual. Karena pembelajaran yang dimulai dengan sajian atau tanya jawab atau ramah terbuka atau negosiasi yang terkait dengan dunia nyata kehidupan siswa, sehingga akan terasa manfaat dari materi yang akan disajikan. Motivasi belajar muncul, dunia pikiran siswa menjadi konkret dan suasana menjadi kondusif, nyaman, dan menyenangkan. Nah, prinsip konstekstual pembelajaran konstekstual ini adalah di mana aktivitas siswa melakukan dan mengalami, tidak hanya menonton dan mencatat dan mengembangkan kemampuan sosialisasi. Nah, terus yang strategi untuk pendekatan, saya menggunakan 2 pendekatan, namun yang lebih kuat itu adalah saya menggunakan student center dan diiringi dengan teacher center. Bisa dilihat dari hasil lembar kerja saya. Yang ketiga itu saya menggunakan strategi inquiry. Strategi pembelajaran ini yaitu menekankan kepada proses mencari dan menemukan. Strategi pembelajaran inquiry merupakan rangkaian sebuah kegiatan yang menekankan pada proses berpikir kritis, analitis untuk mencari dan menemukan sendiri jawaban dari suatu masalah yang ditanyakan. Yang keempat yaitu dalam video pembelajaran tersebut saya menggunakan metode sistem tanya jawab. Sebelumnya metode tanya jawab itu suatu metode pembelajaran yang dilakukan dengan cara mengajukan pertanyaan yang mengarah pada peserta didik untuk memahami materi pelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran. Di dalam video tersebut, di mana seorang guru itu bertanya kepada siswanya, apa ciri-ciri pantun, apa penyebabnya, apa gangguan organ peredaran darah itu apa, dan guru meminta siswa mengamati perbedaan antara tarian, kemudian siswa menjawab pertanyaan dari guru tersebut. Ini dari video yang analisis video yang telah ditentukan oleh Ibu. Yang kedua yaitu sebelumnya kita disuruh mencari 2 video. Sebelumnya kita mencari 2 video dengan model yang sama, model pendekatan strategi metode yang telah yang kita kerjakan sebelum tugas ini, yaitu tugas video dari Ibu tadi. Yang pertama, sebelum memasuki ini, karena video saya sudah saya
udah saya share di grup kelompok 4. Jadi untuk anggota kelompok 4 ini mengetahui apa modelnya, pendekatan, strategi, metodenya. Nah, langsung saja saya membacakan analisis saya dari video yang saya kerjakan, yaitu pada video pembelajaran tersebut di mana saya menggunakan model pembelajaran konseptual, di mana murid akan baik dengan belajar jika apa yang dipelajari itu lebih terkait dengan apa yang telah diketahui dengan kegiatan atau peristiwa yang dialami di sekitarnya. Terus cara pengaplikasiannya gimana? Dengan mendorong di mana siswa untuk mengkonstruksikan belajar dan berdasarkan pada kegiatan pencarian dan penemuan melalui proses belajar sistematis. Oleh karena itu di dalam pembelajarannya guru harus mempersiapkan yang harus diingat, tapi guru merancang pembelajaran yang memungkinkan siswa dapat menemukan sendiri materi yang harus dipahaminya. Yang kedua, saya menggunakan pendekatan yaitu student center, di mana pendekatan yang digunakan pada pendekatan saintifik. Jadi pendekatan saintifik itu apa? Proses pembelajaran yang dibuat agar siswa lebih aktif mengkonstruk konsep, hukum, dan prinsip melalui berbagai tahapan, mengamati, menanyakan, menalar, mencoba, dan mempresentasikan. Hal ini dibuktikan bahwa berstrategi itu mengamati sebuah sayur dan buah-buahan yang dibawa dari rumah. Peserta didik harus mengamati atau mengamati sayur atau buah-buahan yang ada di pikiran peserta didik, seperti bagaimana bentuk daunnya, bagaimana bentuk akarnya, bagaimana bentuk batangnya, warna buah-buahannya apa, dan lain-lain. Yang ketiga, dalam video pembelajaran tersebut, di mana saya menggunakan strategi konseptual, di mana sebuah proses yang holistik dan bertujuan memotivasi peserta didik untuk memahami makna materi pembelajaran yang dipelajari dengan mengkaitkan materi tersebut dengan konteks kehidupan sehari-hari. Contoh, di dalam video itu dilakukan oleh peserta didik mengamati objek yaitu sayur dan buah-buahan. Yang selanjutnya, metodenya saya menggunakan metode sistem tanya jawab, di mana peserta didik itu atau terlihat sangat antusias menjawab pertanyaan dari gurunya. Yang kedua, yang video selanjutnya yaitu di mana sebelumnya saya sudah meng-share videonya di grup kita. Jadi langsung saja saya menggunakan model pembelajaran kooperatif, di mana pembelajaran kooperatif kerangka konseptual rangkaian kegiatan belajar yang dilakukan siswa dalam kelompok tertentu untuk mencapai tujuan pembelajaran yang dirumuskan. Pada video tersebut terlihat bahwa peserta didik yang sudah dibagi menjadi 4 kelompok untuk menulis menulis perbedaan lingkungan sehat dan lingkungan kotor. Yang kedua, di mana saya menggunakan pendekatan student center, di mana pendekatan itu digunakan yaitu pendekatan saintifik. Pendekatan saintifik itu seperti yang tugas saya tadi, di mana proses pembelajaran yang dibuat agar siswa lebih aktif mengkonstruk konsep, hukum, prinsip melalui tahap-tahapan mengamati, menanya, menalar, mencoba, dan mempresentasikan. Hal ini dibuktikan bahwa
gambar yang diberikan guru tentang lingkungan sehat dan kotor, dan peserta didik menalar akibat jika tidak menjaga lingkungan sehingga menjadi kotor dan tidak sehat. Yang ketiga, pada video tersebut saya menggunakan strategi yaitu cover aktif, yaitu di mana suatu pembelajaran itu mengutamakan adanya kerjasama antar siswa dalam berkelompok. Pada video tersebut terlihat bahwasanya peserta didik itu bekerja sama membedakan lingkungan sehat dan lingkungan kotor, membedakan antara kegiatan yang mencerminkan hidup sehat dan hidup tidak sehat, serta mendiskusikan akibat jika lingkungan kotor. Yang terakhir yaitu saya menggunakan metode sistem metode pembelajaran tanya jawab, di mana seperti tadi tugas video yang pertama tadi, bahwasanya peserta didik sangat antusias menjawab pertanyaan dari guru. Nah, itu penjelasan analisis tugas saya. Untuk audien, ada yang mau menanggapi, dipersilahkan dari kedua video tadi. Ya, dipersilahkan. Izin menanggapi, Rahmat. Iya, dipersilahkan, Anima. Oh, jadi setelah saya lihat hasil yang dikemukakan oleh Rahmat pada video pertama ada persamaan dengan apa yang sudah saya analisis. Karena secara tidak sengaja ternyata video yang kita pilih adalah video yang sama. Saya sangat setuju dengan penjelasan yang telah diberikan oleh Rahmat mengenai video pertama itu memang adalah video yang menggunakan model pembelajaran kontekstual, di mana siswa-siswanya mengalami langsung dan dikaitkan dengan realita nyata berupa mencari bahan-bahan yang ada pada lingkungannya. Selain itu, menurut saya yang telah dijelaskan oleh Dwi Rahmat tadi sangat lengkap dan meliputi analisis-analisis berupa model, strategi, metode, dan lain sebagainya. Kemudian untuk video yang kedua berbeda dengan punya saya, tetapi saya dari analisis yang telah dilakukan oleh Rahmat sudah tergambar bagaimana kegiatan pembelajaran itu dilakukan dalam video, yang merupakan model pembelajaran yang lain, yaitu model pembelajaran kooperatif. Sekian tanggapan dari saya. Baik, terima kasih Alima. Mungkin cukup itu saja kayaknya. Atau yang mau ditambahkan, Tasya, Anissa? Kalau tidak ada, bisa dilanjutkan dengan kelompok selanjutnya. Maksudnya anggota selanjutnya. Nggak ada ya? Kalau nggak ada, bisa dilanjutkan dengan kelompok selanjutnya. Gimana Anissa, Tasya? Tidak ada, Mat. Tidak ada. Oke, selanjutnya apa? Halimah Tusadia ya? Ya, ini. Iya, Rahmat. Iya. Iya. Saya screen lagi. Bentar, basic. Halimah Tusadia. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akan menyampaikan hasil analisis saya. Yang pertama yaitu di kolom mengamati video pembelajaran di SD. Berdasarkan kolom pertama itu ada tugas untuk menganalisis video pembelajaran berdasarkan link yang telah diberikan oleh Ibu. Berikut adalah analisis saya mengenai video tersebut. Menurut saya, model pembelajaran yang digunakan yaitu model pembelajaran tematik, karena di awal telah diperkenalkan tema serta muatan pembelajaran yang berbeda.
Yang kemudian, metode atau teknik yang digunakan oleh guru dalam pembelajaran tersebut adalah metode ceramah dipadukan dengan metode tanya jawab. Metode ini ditandai dengan penyampaian materi yang dilakukan oleh guru melalui video yang ditampilkan dan PowerPoint disertai dengan proses tanya jawab kepada peserta didik. Dan selanjutnya yaitu pendekatan yang coba dilakukan adalah student center sebenarnya, meskipun dalam penerapannya masih kurang. Hal ini disebabkan karena metode daring yang dilakukan dalam pembelajaran sehingga kurang optimal dalam menciptakan keaktifan siswa. Sehingga menurut saya pembelajaran tersebut lebih kepada atau condong ke teacher learning daripada student center, atau berpusat kepada guru daripada kepada siswanya. Kemudian dari analisis video pembelajaran tersebut, saya ada 2 pertanyaan. Pertanyaan yang pertama yaitu, dengan model pembelajaran tematik di SD, apakah guru boleh menyebutkan muatan pembelajaran langsung kepada siswa? Karena dari analisis yang saya lakukan pada video tersebut, di awal telah disebutkan muatan pelajaran dari masing-masing dalam tema tersebut disebutkan muatan-muatan pembelajarannya. Yang kedua, masih terdapat kekurangan dalam pembelajaran yang dilakukan secara daring kepada siswa SD dalam contoh video pembelajaran tersebut. Pertanyaannya, apakah metode pembelajaran lain yang dapat dipakai agar meningkatkan siswa dalam berpartisipasi aktif, khususnya dalam pembelajaran yang dilakukan secara online tersebut? Nah, dalam kolom 1 ada tugas lainnya lagi, yaitu tentang mencari 2 link video dan menganalisisnya. Saya sudah mencarinya. Yang pertama, yaitu link pertama itu judulnya Penerapan Strategi Konseptual Teaching Learning pada Siswa SD. Linknya sudah saya bagikan kepada di grup kelompok kami, dan kelompok kami juga bisa mengecek langsung pada video tersebut. Dan secara tidak sengaja ternyata video yang saya pilih adalah video yang sama dengan yang dipilih oleh Dwi Rahmat. Berikut adalah analisis dari saya. Strategi yang digunakan pada pembelajaran tersebut adalah strategi Contextual Teaching Learning, atau disebut dengan CTL. Strategi ini mendorong guru untuk menghubungkan materi dengan situasi di dunia nyata dan mendorong peserta didik membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Pendekatan pembelajaran yang digunakan adalah student center atau berpusat pada siswa. Dalam pembelajaran tersebut menggunakan media pembelajaran berupa benda-benda yang ditemukan di kehidupan sehari-hari. Komponen konstruktivisme dilakukan dengan guru mengembangkan pemikiran tentang sebuah tema yang akan diajarkan, di mana dalam proses belajarnya siswa bekerja dan mengkonstruksi sendiri pengetahuan dan keterampilan barunya. Metode pembelajaran yang digunakan yaitu dengan melakukan percobaan, menurut saya. Metode pembelajaran yang digunakan yaitu dengan melakukan percobaan pada bahan-bahan yang diambil oleh siswa. Awalnya, siswa telah dibagi menjadi beberapa kelompok, melakukan pengamatan terhadap benda yang setiap kelompok telah bawa. Kemudian, saling mendiskusikannya secara mandiri, menemukan ciri-ciri tentang benda yang mereka bawa. Dalam hal ini, siswa membawa daun, buah, bunga, dan sebagainya. Kemudian, guru juga melakukan tanya jawab dan meminta setiap kelompok menyampaikan ciri-ciri yang telah mereka amati. Setelah itu, guru baru memberikan materi terkait dengan penjelasan lengkap disertai dengan tanya jawab juga. Dengan metode pembelajaran yang telah dilakukan sangat berpengaruh terhadap tingkat keaktifan siswa, semangat, dan pemerolehan ilmu dalam proses pembelajaran tersebut. Video kedua yang saya temukan yaitu berjudul Guru Kreatif Jadikan Belajar Matematika Mudah Dipahami Peserta Didik, dengan link sebagai yang telah tertera di layar. Pada video yang saya analisis tersebut, model pembelajaran yang digunakan dalam pembelajaran tersebut adalah pembelajaran somatic, auditory, visual, intelektual, atau disebut dengan SAVI. Dalam proses pembelajaran tersebut melibatkan tubuh peserta didik untuk berbuat sesuatu guna semakin memahami sebuah materi. Dalam pembelajaran tersebut, yaitu matematika, tentang penjumlahan dan pengurangan melalui garis bilangan. Guru tidak hanya menggambarkan, namun juga membuat sebuah garis di lantai dan menuliskan nomor seolah itu garis bilangan. Ada positif dan negatifnya.
Kemudian menawarkan siswa untuk praktek dan berdiri di kotak-kotak sebagai garis bilangan tersebut, dengan penjumlahan dilakukan dengan siswa maju dan pengurangan dengan siswa memundurkan badannya. Dengan metode ini, siswa semakin melekat pembelajarannya. Siswa mudah pula dalam pemahaman konsep, kemudian menerapkan dengan menggambar dan cara menghitungnya juga semakin mudah untuk dipahami. Untuk keseluruhan, pendekatan yang dilakukan oleh guru adalah student center atau berpusat kepada siswa. Selanjutnya, apakah yang merancang pembelajaran juga dijelaskan, Bu Rahmat? Mungkin kayaknya tidak kayaknya. Itu kayaknya tugas dari analisis video itu tersebut yang diperintahkan. Sepertinya. Oh iya, karena kalau misalnya antara satu dengan yang lainnya pasti berbeda kan merancang video pembelajarannya. Jadi tidak perlu dulu. Iya, tidak perlu dulu. Nanti kalau misalnya setelah diskusi ini, misalnya kalau misalnya ada yang mau menampilkan video perancangan pembelajarannya, kalau misalnya mau ditampilkan per kelompok nanti saja. Nanti bisa yang penting diskusi analisis ini bisa diselesaikan terlebih dahulu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan analisis dari video yang Ibu berikan, yaitu di dalam video tersebut itu menggunakan pendekatan student center. Strateginya yang menggunakan dalam pembelajaran tersebut itu adalah scientific learning. Dapat dilihat dari video tersebut bahwa pembelajaran yang direncanakan menuju pada pemahaman konsep dan membuat siswa menjadi lebih aktif dalam mengkonstruksi konsep tersebut. Dan strategi yang dirancang oleh guru sangat baik dan menarik dengan menggunakan video dalam penyampaian pembelajaran. Sehingga pembelajaran yang dilakukan dapat dikelola dengan baik oleh peserta didik atau siswa. Sebelumnya Ibu memerintahkan kita mencari 2 video. Yang pertama saya mengambil video ini yang sudah saya share ke grup WA. Analisisnya modelnya yaitu dalam video tersebut menggunakan model pembelajaran kontekstual, karena model pembelajaran kontekstual ini adalah konsep belajar di mana guru menghadirkan dunia nyata ke dalam kelas dan mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapannya dalam kehidupan mereka sehari-hari. Kemudian pendekatan dalam video tersebut menggunakan pendekatan teacher center, karena pendekatan ini pembelajaran berpusat pada guru yang memegang kontrol selama proses pembelajaran sampai akhir dalam aspek materi dan waktu. Kemudian strateginya menggunakan strategi ekspositoris, karena strategi ini adalah pembelajaran yang menekankan pada proses pembelajaran pengetahuan atau materi yang diberikan oleh guru kepada siswa yang ingin membantu siswa menguasai materi. Kemudian metode yang digunakan dalam video tersebut menggunakan 3 metode. Yang pertama yaitu ada metode diskusi, karena metode diskusi ini merupakan situasi di mana di antara siswa dengan guru yang terjadi tukar menukar informasi, ide atau pendapat memecahkan suatu masalah. Kemudian menggunakan metode permainan, karena metode permainan ini juga dimaksud untuk membangun suasana belajar yang dinamis, pemanasan situasi berpikir atau fisik peserta penuh semangat dan antusias. Kemudian menggunakan metode
demonstrasi. Karena dengan metode ini, metode yang digunakan untuk membelajarkan siswa dengan cara menceritakan dan memperagakan suatu langkah-langkah pengerjaan sesuatu. Kemudian video yang kedua yang sudah saya share ke WA, grup WA, yaitu modelnya menggunakan model pembelajaran berbasis masalah, karena model pembelajaran belajar bekerja secara kelompok untuk mencari solusi dari permasalahan. Contoh di video berdiskusi bersama kelompok untuk mencari tahu tentang bagaimana pelestarian hewan langka yang kemudian dikaitkan dengan sila-sila Pancasila. Kemudian pendekatannya ke bawah lagi, Mak. Dalam video tersebut pendekatannya menggunakan pendekatan faktual, karena pendekatan faktual ini adalah suatu cara mengajar dengan menyampaikan hasil-hasil penemuan IPA kepada siswa, di mana pada akhir suatu instruksional siswa akan memperoleh informasi tentang hal-hal penting. Contoh di video, siswa mencari macam hewan langka dan mencari tahu bagaimana pelestarian. Strategi yang digunakan yaitu strategi kooperatif, di mana pembelajaran kooperatif merupakan strategi pembelajaran kelompok. Contohnya di video itu guru membentuk kelompok untuk mendiskusikan gambar yang diberikan oleh guru. Metode yang digunakan dalam video tersebut menggunakan 2 atau 3 metode. Yang pertama, metode penugasan, karena metode penugasan ini guru memberikan tugas kepada murid, harus ada pedoman tugas yang harus dikerjakan murid. Kemudian yang kedua menggunakan metode diskusi, karena metode diskusi ini adalah metode pembelajaran yang menghadapkan siswa pada suatu permasalahan. Tujuan utama dalam metode ini untuk memecahkan suatu permasalahan, menjawab pertanyaan, menambah dan memahami pengetahuan siswa, serta perbandingan mengenai subjek dari berbagai sudut pandang. Diskusi kelas atau diskusi kelompok merupakan metode pembelajaran yang kerap digunakan dalam ilmu pengetahuan alam. Kemudian metode digunakan yaitu metode tanya jawab. Karena metode tanya jawab adalah metode mengajar yang memungkinkan terjadinya komunikasi langsung yang bersifat to-the drive, karena pada saat yang sama terjadi dialog antara guru dan siswa. Metode tanya jawab ini dimaksud juga untuk merangsang berpikir siswa dan membimbing dalam mencapai atau mendapatkan pengetahuan. Contoh kegiatan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kita udah dikasih link YouTube video pembelajaran dari Ibu Isaura. Hasil analisis saya pada video tersebut menggunakan model pembelajaran konseptual karena pembelajaran yang dimulai dengan sajian atau tanya jawab yang terkait dengan dunia kehidupan siswa, sehingga akan terasa manfaat dari materi yang akan disajikan. Kemudian dalam video tersebut menggunakan pendekatan yang berorientasi pada siswa. Namun pendekatan yang berorientasi pada guru tetap dipakai di dalam video pembelajaran tersebut. Kemudian dalam video pembelajaran tersebut, strategi pembelajaran yang dipakai adalah strategi pembelajaran inquiry, yang mana menekankan pada proses mencari dan menemukan. Strategi pembelajaran inquiry merupakan rangkaian kegiatan pembelajaran yang menekankan pada proses berpikir kritis dan analitis untuk mencari dan menemukan sendiri jawaban dari suatu masalah yang dipertanyakan. Kemudian yang terakhir, dalam video tersebut, metode pembelajaran yang digunakan adalah tanya jawab, yang mana suatu
Metode pembelajaran yang dilakukan dengan cara mengajukan pertanyaan yang mengarahkan peserta didik untuk memahami materi pelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran. Dalam video tersebut, guru bertanya pada siswa apa saja ciri-ciri dari pantun dan apa penyebab gangguan pada organ peredaran darah, dan guru meminta siswa mengganti perbedaan pada gambar tarian. Kemudian siswa menjawab pertanyaan dari guru tersebut. Setelah itu, kita disuruh menganalisis video, mencari 2 video yang kemudian akan dianalisis. Video tersebut sudah saya kirimkan ke grup WA, yang mana pada video tersebut menggunakan metode pembelajaran kooperatif. Kegiatan belajar secara berkelompok untuk mencapai pemahaman materi, di mana video tersebut siswa dibagi menjadi 4 kelompok, yang masing-masing kelompok terdiri dari 4 orang. Pada video tersebut menggunakan pendekatan yang berorientasi pada siswa, yang mana proses belajar mengajar didasari oleh kebutuhan dan minat siswa. Pembelajaran ini melibatkan interaksi peserta didik untuk mengembangkan pola pikir sehingga anak dapat aktif dalam mengikuti pembelajaran. Pada video tersebut menggunakan strategi pembelajaran kooperatif, yang mana aktivitas kegiatan pembelajaran yang diciptakan dapat memungkinkan terjadinya interaksi peserta didik satu sama lain. Jadi dalam pembelajaran tersebut memungkinkan siswa membantu siswa yang lainnya. Kemudian pada video tersebut menggunakan metode diskusi tanya jawab, yang mana cara penyajiannya guru membentuk pertanyaan untuk siswa dapat mengembangkan pola pikirnya agar bisa menjawab pertanyaan yang diberikan. Terlihat pada video tersebut siswa tampak antusias untuk menanggapi pertanyaan yang diberikan guru tersebut. Kemudian video selanjutnya yaitu pada video tersebut model pembelajaran yang digunakan adalah pembelajaran berbasis masalah. Model pembelajaran ini melatih dan mengembangkan kemampuan untuk menyelesaikan masalah yang berorientasi pada masalah otentik dari kehidupan aktual siswa untuk merangsang kemampuan berpikir tingkat tinggi. Dalam video tersebut, pendekatan yang digunakan adalah student center, di mana pendekatan yang digunakan adalah pendekatan scientific. Pendekatan saintifik adalah proses pembelajaran yang dibuat agar siswa lebih aktif mengkonstruk konsep, hukum, dan prinsip melalui tahapan-tahapan mengamati, menanya, menalar, mencoba, dan mempresentasikan. Hal ini dibuktikan peserta didik adanya menanya tentang ciri-ciri burung jalak. Peserta didik mendiskusikan bagaimana cara pelestarian hewan langka dan hasil diskusi akan dipresentasikan. Kemudian dalam pembelajaran tersebut, metode yang digunakan adalah metode diskusi. Pada video tersebut terlihat peserta didik mendiskusikan bagaimana cara pelestarian hewan langka. Kemudian pada video tersebut, strategi yang digunakan adalah strategi kooperatif. Strategi kooperatif adalah suatu pembelajaran yang mengutamakan adanya kerjasama antar siswa dalam kelompok. Pada video tersebut terlihat peserta didik bekerja sama dalam berdiskusi. Sekian analisis dari saya. Apakah ada yang ingin menanggapi atau bagaimana? Oh, baik. Yang ingin mau menanggapi dipersilakan misal. Izin menanggapi yang video analisis dari Tasya. Ya, Nisa. Dari kedua video yang Tasya tampilkan tadi, yang sudah di-share di WA,
kedua video tersebut terdapat ada salah satu video yang sama, yaitu terdapat pada video yang kedua. Persamaannya ya, yaitu dalam model, yaitu menggunakan model pembelajaran berbasis masalah. Kemudian persamaannya juga pada strategi dan metode, di mana pendekatan yang menggunakan strategi yang menggunakan strategi kooperatif, yang kemudian persamaannya juga menggunakan metode diskusi. Perbedaannya dalam perbedaan pendekatan, di mana yang punya Tasya tadi menggunakan pendekatan student center, sedangkan saya menggunakan pendekatan faktual. Itu tanggapan dari saya. Baik, terima kasih Anissa. Sekian, terima kasih. Di mana yang kedua mendiskusikan temuan dengan satu kelompok, mendiskusikan pekerjaan Anda dengan teman satu kelompok, berdiskusilah dengan temanmu melalui video Zoom atau jalur lain, mau WA juga boleh, yang penting terekam, kirim melalui rekaman ke email Ibu yang telah tercantum di tugas, dan jawablah pertanyaan berikut ini. Yang pertama, bagaimana hasil pertemuan teman sekelompokmu? Yang kedua, apa perbedaan temuanmu dengan teman sekelompokmu? Yang ketiga, diskusikanlah perbedaan tersebut dengan menambahkan di bawah pekerjaanmu. Baik. Baik, dipersilahkan untuk teman-teman yang mau menjawab pertanyaan ini. Baiklah, Dwi Rahmat. Saya izin untuk menjawab pertanyaan menurut pendapat saya terlebih dahulu. Baik, silakan. Oke. Bagaimana hasil temuan teman sekelompokmu? Menurut saya, hasil temuan dari teman sekelompok saya ini ada persamaan dan perbedaannya. Di mana persamaannya pastinya kan kami ada membahas tentang link yang sama. Jadinya itu ada persamaan-persamaan berupa metode ataupun model pembelajaran yang kami analisis itu memiliki kesamaan. Kemudian yang B, apa perbedaan temuanmu dengan teman sekelompok? Adapun perbedaan antara yang saya temukan dengan kelompok saya yaitu pada video-video yang diambil. Karena kan ada banyak video, sehingga pastinya berbeda dalam analisisnya nanti. Tetapi dalam perbedaan tersebut, saya menemukan berbagai macam model, strategi, ataupun metode pembelajaran. Sehingga itu menambah pengetahuan saya pastinya. Karena analisisnya itu juga berbeda-beda dan video yang kami ambil juga berbeda. Kemudian yang C, diskusikan perbedaan tersebut dengan menambahkan di bawah pekerjaanmu. Perbedaan paling menonjol menurut saya yaitu pada yang link sama itu saya mengambil model pembelajaran tematik, sedangkan pendapat teman saya yaitu pembelajaran konseptual. Tentunya itu berbeda. Jadinya nanti itu dapat didiskusikan. Lalu bagaimana dengan teman-teman yang lain? Baik. Ada yang teman-teman yang lain gimana? Ini kalau aku langsung jawab pertanyaan juga apa, Mak? Pertanyaan ini. Ini tapi individu nggak sih, Mat? Oh iya, Mak. Yang nomor 1, 2. Makanya
Tapi nanti yang nomor C itu kan diskusikan perbedaan. Jadinya samalah yang C itu. Oh iya. Jadi aku menjawab pertanyaan yang ini boleh kan? Pendapatan. Ya. Menurut Ya. Yang A yaitu bagaimana hasil temuan sekelompokmu dari video tugas dari teman-teman tadi, bahwasannya bahwa dengan mengerjakan dengan lima pembelajaran, yaitu model, yang kedua pendekatan, yang ketiga strategi, yang keempat metode atau teknik. Itu dalam diskusi tadi bahwasanya ada yang sama, namun juga ada perbedaan, tapi kebanyakan ada yang sama, sesuai dengan alur di mana video tersebut mencantumkan hasil pembelajaran yang sesuai dengan hasil kerja teman-teman. Yang B yaitu apa perbedaan temuan dengan kelompokmu. Ya, yang jelas itu bahwasannya pembelajaran IPA ini ada bedanya ya. Khususnya tadi yang saya lihat tadi punya Anissa Amini, bahwasanya tadi dia menggunakan metode, yaitu kalau nggak salah ada metode demonstrasi, permainan, dan metode diskusi. Jadi pembedanya saya lihat tadi punya Anissa sama si Anissa tadi itu beda dengan punya saya. Tapi Anissa itu menggunakan lebih dari satu metode, bahwasanya itu lebih bagus, bahwasanya mencakup semuanya. Jadi kalau menurut saya punya saya itu bahwasanya kayaknya masih perlu saya perbaiki lagi, bahwasanya itu tidak hanya satu metode saja, lebih dari metode bahwasanya lebih banyak menggunakan, maksudnya mencoba menggunakan beberapa metode. Baik, itu penjelasan dari saya. Baik, gimana selanjutnya pendapat Anissa sama Tasya gimana? Ayo Anissa. Kalau menurut saya, yang A itu bagaimana hasil teman-teman sekelompokmu? Kalau menurut saya, dalam video teman-teman itu terdapat ada beberapa persamaan dan ada juga perbedaan video, yang dimana video si Rahmat tadi ada yang sama video si Halimah, dan juga video saya juga ada yang sama si Tasya. Kemudian yang kedua perbedaannya yaitu sama seperti Rahmat dalam metode. Yang tadi Rahmat menggunakan satu metode saya saja, kemudian saya menggunakan 3 metode. Itu saja sih. Baik, terima kasih Anissa. Selanjutnya pendapat Tasya bagaimana dari diskusi yang nomor bagian 2 ini?
Silakan. Pada video yang tadi ada kemiripan antara video saya dengan Rahmat. Yang mana saya setuju dengan analisis Rahmat karena menggunakan metode pembelajaran kooperatif dan pendekatan yang berorientasi pada siswa. Kemudian menggunakan strategi pembelajaran kooperatif dan menggunakan metode diskusi tanya jawab. Ada lagi, Tasya? Sepertinya hanya itu yang dapat saya sampaikan. Baik, terima Udah kasih. ya? Ya, baik, terima kasih kepada Anissa, Halimah, Tasya yang sudah mendiskusikan hasil kerja kelompok kita. Baik, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, live ya, live. Yo.